Ombudsman NTT Darius Bedadaton. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Darius, selamat pagi. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Ya, baik. Pak Darius, ini Ombudsman NTT kabarnya melakukan pantauan begitu terkait dengan kesiapan posko Lebaran 2022 ini, Pak Darius ya? Iya, betul. Jadi kami Ombudsman Republik Indonesia ini untuk seluruh Indonesia diperintahkan untuk memonitor kesiapan layanan publik sektor transportasi atau perhubungan. Itu di 3 tempat. Yang pertama di posko Lebaran. Ya. Jadi posko-posko Lebaran akan kami monitor. Yang kedua di moda transportasi baik di laut, di darat maupun di udara. Lalu di prasarana di pelabuhan, bandara dan terminal-terminal bis saat ini. Untuk itu kami sudah mengunjungi Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Bolok, Bandara Udara tadi di Kupang ya. Kami untuk sementara ini hanya baru di Kupang ini, mohon maaf belum sampai ke ND, di Flores dan seterusnya ya. Kami hanya ingin memastikan bahwa saudara-saudara semua yang akan mudik merayakan Idul Fitri bersama keluarga di berbagai daerah menggunakan moda transportasi udara, laut dan darat dilayani dengan sebaik-baiknya oleh negara. Mengacu pada edaran Menteri Perhubungan dan Ketua Satgas COVID-19 tentang pedoman pelaksanaan mudik angkutan Lebaran tahun 2022. Kira-kira begitu. Pak Darius, sejauh ini dalam pantauannya seperti apa kesiapannya, Pak Darius? Ya, dalam pantauan itu kami diberikan form checklist untuk mengecek kesiapan posko, kesiapan moda transportasi dan terminal tadi. Itu berdasarkan edaran menteri. Jadi sejauh ini yang kami cek di Kota Kupang, khusus di Pelabuhan Tenau, Bolok dan Bandara, itu kita masih ada sedikit problem di Pelabuhan Tenau karena dia terminalnya sedang dalam perbaikan sehingga kita masih menggunakan terminal darurat. Sehingga seluruh instrumen-instrumen standar minimum yang ditetapkan di dalam edaran Menteri Perhubungan itu memang masih banyak kurang-kurangnya ya. Masih ada kurangnya di 1-2 tempat dan seterusnya. Tetapi yang paling lengkap saya kira Bandara Udara di Kupang sudah sangat memenuhi seluruh instrumen yang disiapkan untuk mudik ini. Oke, baik. Untuk masyarakat sendiri nih yang akan melakukan mudik ini, bisa mendapatkan layanan apa saja yang Pak Darius pantau di posko layanan mudik begitu, Pak Darius? Ya, di posko layanan mudik itu khusus untuk masyarakat seluruh Tenggara Timur, di sana sudah ada lintas instansi ya. Ada lebih, kalau saya lihat di Tenau itu ada lebih dari 20 instansi ada di sana. Itu di sana nanti ada fasilitas loket informasi apa saja terkait mudik, kemudian ada klinik untuk yang sakit dan seterusnya, disiapkan obat-obatan, ada mobil ambulans dan seterusnya, ada TNI Polri jika terjadi gangguan keamanan, sehingga bagi saudara-saudara yang akan pulang atau yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang, itu mohon dapat menyampaikan komplain ke posko-posko mudik di area pelabuhan, bandara, dan terminal-terminal bis bila mana mendapat atau menerima layanan yang dirasakan kurang memuaskan selama mudik berlangsung. Teman-teman di posko itu akan berada di posko selama 24 jam ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka akan 24 ada di sana, 24 jam berada di sana. Silakan menyampaikan komplain bila mana ada layanan yang perlu dikomplain di sana, atau bagi saudara yang sakit sudah ada obat-obatan, ambulans dan seterusnya ya. Kira-kira begitu. Baik. Dan pantauan ini akan terus dilakukan begitu oleh Ombudsman NTT, Pak Darius? Ya, kami akan lakukan ini H-3 sampai nanti pasca Lebaran ya, 3 hari sudah Lebaran. Akan kami monitor terus karena itu kondisi puncak ini ya, puncak mudik itu pada H-3 dan nanti setelah mudik, setelah Lebaran. Baik. Pak Darius, ini baru di Kupang begitu ya pantauannya. Nah, kalaupun di daerah lain ini belum ada pantauan, silakan apa yang ingin Pak Darius sampaikan untuk wilayah-wilayah ataupun kabupaten-kabupaten lain di Provinsi NTT, Pak Darius?
di wilayah lain semua juga sudah diinstruksikan untuk ada posko-posko di 3 tempat tadi. Hanya kami memang kemampuan kami untuk hanya bisa monitor di timur, di Kupang, sehingga kami tidak menjangkau pulau-pulau lain. Tetapi di seluruh pelabuhan dan bandara, terminal di situ telah ada posko-posko yang disiapkan oleh instansi-instansi atau lintas instansi di daerah masing-masing. Ya. Jadi silakan, saya berharap teman-teman di posko itu bisa stay 24 jam melayani saudara-saudara kita yang pulang mudik, sehingga mereka bisa dijamin keamanan, keselamatan, kesehatan selama perjalanan hingga tempat tujuan dan bertemu dengan keluarga, merayakan Idul Fitri hingga selesai. Itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjaga dan melayani mereka gitu. Oke, kalaupun ada ketidakpuasan layanan ini bisa melayangkan kemana ini ketidakpuasannya Pak Darius? Kalau ada ketidakpuasan silakan dilayangkan di posko masing-masing, itu sudah ada nomor telepon. Petugasnya stay 24 jam di posko-posko itu. Oke, Jadi baik. silakan datang, silakan tanya apapun yang berkaitan dengan termasuk jadwal-jadwal kapal dan seterusnya, itu ada karena di situ juga ada ASDP, ada PEMI, ada Pelindo dan seterusnya, ada BMKG. Ya. Dan seterusnya. Jadi silakan ditanyakan di pusat informasi posko. Oke, baik. Pak Darius, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini Pak Darius. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih RRI ND, salam hormat untuk semua. Ya, selamat pagi. Pagi. Dengar demikian Kepala